Rahmanto Muhyiddin, sang pembaharu dari Murung Raya, memang sangat dikenal oleh hampir sebagian besar masyarakat di kabupaten kaya potensi tambang itu. Sosok pemuda yang lahir dari pasangan Muhyiddin dan Setiani ini, sejak kecil ia dan ketiga saudaranya terbiasa hidup sederhana di desanya di Hulu Das Barito. Suami tercinta dari perempuan cantik bernama Dina Maulidah yang lahir di desa Muara Marwe II, Kecamatan Laung Tuhuk tahun 1982 ini, sekarang merupakan salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Murung Raya. Kesuksesan yang diraih Rahmanto Muhyiddin sekarang merupakan buah dari upayanya dengan memaksimalkan bakat yang ada dengan cara berusaha dan terus bekerja keras. Menurut pengakuannya, dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus kerja keras. Ia pernah menjadi buruh lepas di perusahaan batubara di desa kelahirannya. Pendapatan ketika berprofesi menjadi buruh lepas kala itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya disimpan sebagai tabungan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dalam perjalanan waktu di bangku perkuliahan, ayah dari 3 orang anak ini perlahan menjadi seorang aktivis kampus dan luar kampus dan banyak jabatan strategis diembannya. Lepas dari perguruan tinggi, Rahmanto Muhyiddin ikut dalam pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif Kabupaten Murung Raya pada tahun 2009. Nama Rahmanto Muhyiddin tercatat satu dari 25 anggota DPRD Murung Raya yang dilantik untuk periode 2009-2014. Kepercayaan konstituen tampaknya tidak ia sia-siakan. Pria yang sudah bergelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya ini selalu hadir ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan di daerah pemilihannya. Pada pemilihan legislatif periode 2019-2024 lalu, Rahmanto mampu mencatat sejarah menjadi PKB memiliki 3 kursi di DPRD Murung Raya, termasuk dirinya. Kini, pria yang pernah menjadi komisaris di PT Pambelum Karya Bersama itu ditugaskan partai menjadi Wakil Ketua 2 DPRD Murung Raya periode 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bisa bersama-sama dengan Dayak TV terkait dengan potret kehidupan waktu SD sampai menjelang dengan sekolah menengah atas. Perkenalkan, nama saya Rahmanto. Saya asli dari desa Muara Marwe II yang alhamdulillah telah menamatkan sekolah dasar pada tahun 1994. Nah, masa-masa kecil sejak sekolah dasar memang penuh dengan lika-liku karena berlatar belakang dari keluarga yang bisa dikatakan dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga sekolah dasar ini juga bersamaan dengan bekerja hal-hal yang kecil seperti berdagang kue, berdagang kerupuk, es, dan kebetulan ibu adalah usaha kecil-kecilan di rumah, itu sebagai pembuat kue. Nah, menamatkan sekolah dasar ini tahun 1994, masuk di SLTP Sederajat di Madrasah Sanawiyah. Nah, di sana sudah dimulai dengan mengikuti beberapa organisasi kesiswaan. Ya, salah satunya di OSIS dan Pramuka. Nah, kemudian menamatkan Madrasah Sanawiyah,
itu pada tahun 97 masuk sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah Negeri Muara Laung. Di sana juga sambil bekerja. Seusia pada waktu itu sebetulnya fokus sekolah, tapi karena latar belakang dari ekonomi yang kurang mampu, kita nyambi sambil bekerja. Pekerjaan pada waktu itu adalah sebagai buruh di pasar, kemudian juga kalau libur hari Sabtu dan Minggu, dulu istilahnya adalah taksi motor. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu ada taksi motor punya orang tua, itu yang saya gunakan. Nah, jadi Sabtu Minggu saya pergunakan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Sekaligus juga saya ingat betul pada waktu itu sambil menabung sedikit-sedikit untuk persiapan kuliah, karena sejak SMP sampai dengan SMA memang ada niat, ada cita-cita untuk berkuliah di perguruan tinggi. Nah, di samping bekerja, saya juga aktif di organisasi kesiswaan OSIS Madrasah Aliyah Negeri Muara Laung, juga di Pramuka. Nah, di sana saya dididik, dilatih oleh para senior, oleh para guru-guru, dan alhamdulillah dengan aktif di beberapa organisasi, kita diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keluar daerah. Dan pada tahun 2001 saya menamatkan Madrasah Aliyah Negeri di Muara Laung 1. Nilai-nilai yang saya ambil dan yang saya terima dari orang tua adalah bagaimana kita hidup bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan nilai-nilai yang lainnya yang saya ambil dari orang tua adalah bagaimana kita jangan menggantungkan hidup kita dengan orang lain. Nah, sehingga pada masa kecil, mulai dari SD, SMP, SMA, saya di dalam keluarga diajak, memang dilatih untuk menjadi pekerja keras oleh orang tua dan tidak pandang bulu apapun pekerjaannya. Nah, sehingga nilai kerja keras dan semangat berusaha itu yang masih tumbuh, hidup dan berkembang sampai dengan hari ini. Nah, ini yang saya tidak dapat lupakan, pesan-pesan orang tua semasa beliau masih hidup. Selain orang tua, yang memotivasi saya adalah keadaan. Keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan yang serba kekurangan. Keadaan itulah yang memotivasi saya untuk terus berjuang. Karena pada tahun 2001 saya ingat betul situasi kondisi ekonomi pada waktu itu betul-betul sangat-sangat susah, sangat-sangat di bawah dan sangat-sangat terpuruk. Sehingga untuk hidup sehari-hari pun bisa makan itu sudah sangat luar biasa. Nah, ternyata dengan keadaan yang susah, keadaan yang sulit, ketika kita mampu mengambil pelajaran dari peristiwa, dari keadaan, dan mampu memanajemen dengan baik, sehingga menjadi motivasi di dalam hidup kita. Nah, motivasi inilah yang selalu hidup, selalu tumbuh dan berkembang dalam pribadi saya sampai dengan hari ini. Nah, sekaligus juga bahwa merasakan keadaan yang susah, keadaan yang pahit, membuat kita tidak melupakan dengan masa lalu, dengan masyarakat-masyarakat kita. Nah, sehingga
apapun keberadaan saya hari ini, saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Murung Raya khususnya pada hari ini. Nah, karena saya memang betul-betul berlatar belakang dari keluarga yang meniti karir dari bawah. Pasca atau setelah lulus Madrasah Aliyah Negeri Muara Laung, karena memang diniatkan sejak Madrasah Tsanawiyah saya harus kuliah untuk menambah ilmu pengetahuan, dan saya juga terus berpedoman dengan janji Allah dalam Al-Quran. Allah bukan pernah berjanji dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, berilmu, berpendidikan. Nah, saya meyakini akan janji Allah. Nah, ketika saya menghendaki derajat saya diangkat menjadi orang baik, menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, maka tidak ada pilihan lain. Saya harus melanjutkan kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena Allah sudah termaktub dalam Al-Quran, janjinya demikian. Dan ini menjadi keyakinan sebagai umat beragama, sebagai saya yang menganut agama Islam. Saya yakin bahwa janji Allah ketika kita berilmu, insya Allah derajat kita akan diangkat. Dan hal tersebut terbukti hari ini dengan keadaan yang sekarang. Walaupun sebetulnya kondisi itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa tidak memungkinkan? Karena ekonomi kita tidak mendukung. Akan tetapi karena ini dipersiapkan betul-betul dari awal, dan saya dengan saudara saya ada tabungan, cukuplah untuk berangkat pada waktu itu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, izin dengan restu orang tua, saya berangkat kuliah ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, atau yang dikenal dengan STAIN pada waktu itu. Pilihan awal, karena saya berlatar pendidikan agama, pilihan awal saya sebetulnya bukan ke politik. Pilihan awal saya pada waktu itu adalah ke jurusan syariah atau fakultas syariah, sehingga mengambil jurusan Akhwal Aksasiyah, program AHS. Dan kalau lulus, sebetulnya di Kementerian Agama bekerja, atau sebagai guru agama, atau sebagai kepala KUA, sebagai naib, yang kita tahu tugasnya adalah menikahkan orang. Nah, awalnya cita-cita saya adalah menjadi naib atau kepala KUA. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah masuk kuliah, mungkin juga karena bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan orang-orang berpendidikan di kampus, bergaul dengan orang-orang organisasi, sehingga merubah mimpi, niat, dan cita-cita yang awalnya ingin menjadi pegawai negeri sipil sebagai kepala KUA atau sebagai naib. Di tengah perjalanan 1 tahun kuliah, mengambil pilihan lain, yaitu adalah di politik. Dan di politik ini juga sebetulnya juga tidak pernah bermimpi untuk menjadi anggota DPR. Karena menjadi seorang pejabat, menjadi seorang anggota DPR, bayangan pada waktu itu juga sangat sulit sekali pada tahun-tahun pertama di bangku kuliah. Nah, namun demikian, perjalanan pada saat di kampus, kami dididik di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, kemudian dididik juga di Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang menempa dari cara berpikir, dari cara bersikap, dari cara bertindak. Nah, sehingga termotivasi untuk di politik. One minute awareness ini istilah
yang sampai hari ini saya ingat. Apa istilah ini? Istilah ini adalah 1 menit mengingatkan tentang kehidupan yang paling menyakitkan dalam hidup kita. 1 menit mengingatkan tentang keadaan yang paling sulit, yang paling terpuruk dalam hidup kita. Nah, sehingga dengan ingat hal tersebut, semangat kita akan terus tumbuh. Dengan ingat masa-masa sulit, dengan ingat masa-masa yang terpuruk, selalu menambah gairah semangat kita untuk lebih maju dan lebih sukses. Nah, karena ada pengalaman-pengalaman pribadi, ya barangkali tidak bisa saya ceritakan secara terbuka tentang kehidupan masa lalu yang betul-betul sangat sulit. Nah, sehingga hari ini itu tetap ada dalam hati dan pikiran. Nah, maka oleh karena itu pelajaran yang dapat saya petik dengan keadaan tersebut adalah bagaimana kita memanajerial tentang kesulitan kita, tentang sesuatu yang paling sakit dalam hidup kita, itu bisa menjadi motivasi untuk kita dan keluarga kita ke depan. Uh, 2001 pada bulan Juli, saya ingat Juli Agustus, saya berangkat ke Palangkaraya untuk mengikuti seleksi atau pendaftaran di STAIN Palangkaraya. Memang tidak berjeda antara lulus SLTA ke perguruan tinggi langsung masuk perguruan tinggi. Tapi ada salah satu yang harus kita korbankan pada waktu itu. Saya dengan saudara saya, Kakak Rahmantio, sama-sama berangkat kuliah, dan kami sempat ngobrol dengan beliau. Kata beliau, kalau kita berdua yang kuliah, tidak ada yang ngongkosin kuliah. Nah, maka salah satu di antara kita harus tidak usah kuliah, kata beliau, harus bekerja. Dan beliau pada waktu itu mempersilahkan saya melanjutkan ke perguruan tinggi, dan beliau kembali untuk bekerja. Nah, salah satu anggota keluarga yang berperan dalam kehidupan saya hari ini sehingga lulus sampai perguruan tinggi adalah kakak tertua saya, yaitu Kakak Rahmantio. Nah, beliau yang betul-betul mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk gongkosin kami adik-adiknya. Nah, sehingga dirasakan hari ini dampak dan manfaat daripada pengorbanan beliau sebagai pengganti daripada orang tua kami. Saya kuliah masuk 2001 dan lulus pada tahun 2009. Artinya kuliah S1 itu 8 tahun di kampus. Sebetulnya ini model atau contoh yang cukup panjang perjalanan waktu kuliahnya, dan buat adik-adik mahasiswa tidak usah dicontoh. Nah, tapi ini karena sudah terjadi, saya bagi pengalaman. Kenapa saya kuliah begitu lama? Karena memang ada target, ada cita-cita yang ingin saya capai. Kebetulan semester 4 saya sudah tidak berpikir lagi untuk mempercepat proses kuliah selesai. Saya sudah tidak lagi berpikir menjadi PNS. Saya sudah tidak lagi berpikir bahwa kuliah harus selesai 4-5 tahun. Nah, pada waktu itu saya sudah berpikir bahwa di tahun 2009 pemilu legislatif, saya akan mengambil bagian untuk menjadi peserta pemilu pada waktu itu. Sehingga saya sejak 2001, 2002, 2003 sudah mengaktifkan diri di partai politik, walaupun tidak masuk dalam struktural. Nah, saya masih dari bawah, ya pada waktu itu bisa dikatakan pesuruh lah, artinya tukang orang yang disuruh oleh para
pengurus atau para senior kita, tukang antar surat, tukang pasang bendera, tukang pasang spanduk, nah bahkan menjadi penyanyi mars dan himne PKB. Dan di situ juga ada satu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan, bahwa hari ini saya sudah berumah tangga dengan Ibu Dina Maulidah. Pertemuan pertama kali dengan beliau di sana. Beliau sebagai MC, kami sebagai penyanyi mars. Nah, salah satu keadaan atau momen yang tidak dapat saya lupakan. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat penting dan strategis sekali pada tahun 2005. Saya tergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon gubernur. Pada waktu itu saya tidak usah sebutkan calonnya, tapi ada pelajaran. Ketika saya sambil santai nongkrong di depan rumah beliau, saya melihat ada banyak orang sukses, ada banyak orang kaya yang datang ke situ dengan berbagai macam ragam. Ada yang pakai mobil mewah, ada yang pakai mobil sederhana dengan style yang berbeda-beda. Saya lalu bertanya dengan salah satu senior, saya bilang, "Bang, pekerjaan mereka itu apa? Kok bisa saya sukses itu?" Saya bilang. Lalu senior saya menjawab, "Mereka itu pengusaha," katanya. Saya muncul bertanya kembali, "Pengusaha apa?" Saya bilang. "Mereka adalah kontraktor," kata beliau. Kontraktor, punya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, saya balik melanjutkan pertanyaan ke beliau, "Gimana caranya, Bang?" Saya bilang, "Saya mau jadi pengusaha," saya bilang. Kata beliau, "Tidak susah. Nah, hari ini kamu sudah berteman, sudah bersahabat dengan orang-orang sukses, dengan orang-orang kaya di Palangkaraya," kata beliau. "Tinggal ikutin apa langkah-langkah mereka. Nah, sekarang setelah kamu lulus kuliah," kata beliau, "coba kamu buat perusahaan." "Gimana caranya?" saya bilang. Kata beliau, "Ya mulai dari nol, dari buat akta notaris sampai ke pengesahan pengadilan sampai mengurus perizinan-perizinan." "Oke," saya bilang kepada senior, "nanti saya belajar dengan abang lah," saya bilang. Nah, selesai pemilu gubernur tahun 2005, saya karena aktif dan masih berkomunikasi dengan beliau, saya belajar. Dan satu keadaan yang tidak bisa saya lupakan pada waktu itu, saya jual handphone kecil, jadul, yang harganya Rp400.000. Itu saya jual di toko dan saya jadikan, saya buat di akta notaris perusahaan pertama saya, yaitu CP Saudara Jaya Bersama. Nah, kenapa nama CP itu Saudara Jaya Bersama? Karena ini latar belakang pengorbanan dari saudara tadi. Saudara tadi mengorbankan waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk memuliakan kami. Nah, sehingga saya punya komitmen, kalau saya sukses, kesuksesan ini adalah kesuksesan saudara. Sehingga kalau jaya, jayanya bersama. Kalau sakit, sakitnya bersama. Nah, semangat untuk mendirikan perusahaan pertama itu. Nah, kemudian berjalan waktu, saya kuliah 2005 sudah selesai sebetulnya. Proposal sudah, KKN sudah, tinggal skripsi. Nah, skripsi sengaja memang tidak saya garap. Karena saya ingin membuktikan saya harus diwisuda lebih dulu, harus dilantik menjadi anggota DPR dulu, baru diwisuda. Itu kemauan yang terbangun dalam hati saya. Kemudian seiring waktu saya sudah memutuskan untuk kembali ke Murung Raya pada tahun 2006 awal, karena saya melihat Murung Raya sebagai kabupaten baru, kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2003, tentu membutuhkan anak-anak bangsa, anak-anak daerah yang kembali untuk membangun daerahnya. Dan ternyata pilihan saya pada waktu itu bisa dikatakan tepat. Kembali 2006, kemudian saya mencoba menjadi mitra pemerintah sebagai kontraktor. Alhamdulillah berjalan dengan sukses, dan saya juga masuk dalam kepengurusan Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Saya dididik, dikader di sana sebagai seorang pengusaha. Sehingga 2006, 2007, dan 2008 saya kembali membuat satu perusahaan yang grade-nya agak lebih besar, yaitu PT Pembelum Karya Bersama. Semangatnya sama, artinya pembelum itu kehidupan,
bahwa kehidupan yang kita capai hari ini, kehidupan yang sudah ada hari ini adalah karya bersama, karya keluarga, bukan karya Rahmanto sendiri. Nah, semangatnya tetap kepada kebersamaan di dalam kekeluargaan. Dan alhamdulillah PT Pembelum Kriya Bersama ini hari ini pelan-pelan sudah bergerak dan merangkak di beberapa bidang jasa konstruksi, media digital atau media online, dan beberapa jasa di yang lainnya. Nah, perjalanan panjang sebetulnya 2001 sampai dengan 2009. Ada banyak hal yang dapat saya petik hikmah di sana. Tapi yang paling penting adalah kemauan kita untuk maju, kemauan kita untuk sukses, kemauan kita untuk bisa berbuat banyak untuk keluarga dan masyarakat. Sebagaimana cerita di awal bahwa masuknya saya di dunia politik semenjak pertama kali menjejakkan kaki di bangku kuliah. Dan proses sebagai pengurus, proses aktif di dalam struktur partai betul memang yaitu di akhir-akhir tahun 2008-2009. Motivasi masuk dunia politik sederhana sekali, karena di dalam organisasi kita berjuang di jalan, berjuang melewati jalur-jalur demonstrasi, diskusi, dan debat-debat. Dan perjuangan pada saat di bangku kuliah di organisasi saya pikir tidak maksimal, karena kita hanya dapat menyuarakan, bukan menjadi salah satu pengambil atau penentu kebijakan. Dengan sistem demokrasi di Indonesia sekarang yang sangat terbuka, dan sistem perpolitikan kita yang betul-betul memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif dan legislatif, maka tidak lain, tidak bukan, jalannya adalah melalui partai politik atau politik praktis. Nah, dengan kita hadir di dalam politik praktis, kita akan mampu berbuat banyak untuk masyarakat kita. Karena kita menyadari hari ini menurut konstitusi yang diberikan kewenangan penuh, kewenangan full adalah partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD, baik kabupaten, provinsi atau pusat. Sehingga dengan landasan pemikiran ini tidak ada pilihan lain untuk memperbaiki keadaan, untuk berbuat banyak untuk masyarakat kita, yaitu hanya lewat jalur politik. Karena apa? Karena anggaran pendapatan belanja daerah yang kita kenal dengan APBD ini dibahas oleh partai politik yang ada perwakilannya di DPR. Ya, sebesar-besarnya organisasi NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya, mereka tidak diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk bersama-sama membahas APBD. Tapi sekecil-kecilnya partai politik, kedatipun hanya satu kursi di DPR, diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, dari anggaran pendapatan belanja daerah inilah, di situ perbuatan atau yang kita buat, atau yang kita lakukan untuk masyarakat kita. Nah, sehingga di awal organisasi kita berjuang lewat organisasi, lewat jalanan, demo dan segala macam, menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPRD provinsi, DPRD kota pada waktu itu, membuat kita berpikir ulang bahwa perjuangan ini tidak cukup hanya sampai di jalan dan debat dan diskusi, bahwa perjuangan ini harus masuk ke gelanggang politik. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk terjun langsung ke dunia politik. Dan alhamdulillah perjuangan-perjuangan itu sudah mulai terlihat dan terbukti hari ini, dan dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Murung Raya. Dan istilah
istilah kami di organisasi, dulu kita yang demo, sekarang kita yang didemo lagi. Tapi inilah dinamika kehidupan, memang selalu berputar pada tahapannya masing-masing. Kabupaten Murung Raya adalah kabupaten terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 23.000 km persegi, sangat luas sekali dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jumlah penduduk kita 109 sampai 110 ribu. Kondisi masyarakat kita hari ini masih ketergantungan dengan potensi alam. Artinya dari kehutanan, perkebunan, juga pertambangan. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dimanage oleh masyarakat, oleh eksekutif, oleh legislatif, maka dari tahun ke tahun akan habis. Nah maka oleh karena itu, hari ini harus ada langkah-langkah baru, harus ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah daerah untuk masyarakat kita, agar masyarakat tidak lagi selalu ketergantungan dengan hasil alam atau hasil bumi kita, karena dipastikan ke depan akan habis. Nah maka oleh karena itu, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, dibutuhkan pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif yang paham tentang keadaan masyarakat kita hari ini.